Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Zulfami Rahman akan mempresentasikan materi sejarah kebudayaan Islam tentang biografi Wali Songo. Masyarakat Muslim Indonesia mungkin sudah tidak asing dengan Wali Songo. Wali artinya wakil atau menurut agama Islam memiliki istilah waliullah, yaitu wali Allah. Sedangkan Songo artinya 9, jadi secara keseluruhan berarti 9 wali Allah. Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik lahir di Samarkand di awal abad ke-14. Dia adalah keturunan ke-10 dari Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Wafat pada tahun 1419 Masehi. Makamnya berada di desa Gapuro Wetan, kota Gresik, Jawa Timur. Beliau merupakan wali Songo tertua atau wali Songo yang pertama. Selanjutnya Sunan Ampel atau Raden Ahmad. Dia lahir di Champa, Kamboja tahun 1401. Wafat 1481 Masehi. Makamnya ada di sebelah barat Masjid Sunan Ampel, Kota Surabaya, Jawa Timur. Beliau merupakan keturunan ke-19 Nabi Muhammad SAW. Sunan Ampel memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta, dekat Kota Surabaya. Karena itu beliau dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Selanjutnya Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Raden Magdum Ibrahim lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat di tahun 1525 Masehi. Makamnya berada di Tuban, Jawa Timur. Beliau merupakan keturunan ke-23 Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga merupakan pengarang tembang Tombo Ati. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari wayang dan musik gamelan. Dari hal tersebut, beliau menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait-bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat, sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten. Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Qasim. Ia lahir di tahun 1470 dan wafat pada tahun 1522. Makam beliau ada di Desa Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Ia merupakan keturunan ke-23 Nabi Muhammad SAW dan beliau merupakan pencipta tembang Macapat Pangkur. Beliau dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Beliau banyak memberikan pertolongan kepada yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Sunan Derajat pada saat itu hidup di zaman kerajaan Majapahit yang runtuh pada sekitar tahun 1478 dan rakyat ketika itu mengalami kritis serta dalam keadaan prihatin. Selanjutnya Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, wafat di tahun 1550. Makamnya berada di kota Kudus, Jawa Tengah. Ia merupakan keturunan ke-24 Nabi Muhammad SAW. Dia juga pernah menjadi panglima perang kerajaan Demak. Dia diberi gelar dengan nama Wali Al-Ilmi yang artinya orang yang berilmu luas oleh para wali Songo karena memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Beliau juga dipercaya memegang pemerintahan di daerah Kudus. Sunan Giri. Nama aslinya adalah Raden Paku atau Raden Ainul Yakin. Lahir di tahun 1442 dan wafat tahun 1506. Makam beliau berada di Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Ia merupakan keturunan ke-21 Nabi Muhammad SAW. Ia juga merupakan pencipta mainan cublak-cublak cuang. Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri, lalu ia mengirimkan banyak guru dakwah ke berbagai daerah di Nusantara untuk menyiarkan agama Islam. Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Said. Lahir di tahun 1450, dimakamkan di desa Kedilangu, Demak, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni lukis, dan seni busana. Media dakwah beliau adalah wayang dan suluk. Beliau menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Dia juga menciptakan lagu lir-ilir dan gundul-gundul pacul. Selanjutnya Sunan Muria atau Raden Umar Said. Ia adalah seorang wali Songo yang sangat berjasa bagi penyebaran Islam di Nusantara di daerah pedesaan.
Tapi putra Sunan Kalijaga ini dikenal suka menyendiri dan tinggal di desa bersama rakyat biasa demi menyiarkan agama Islam. Ia dimakamkan di Gunung Muria, Desa Celok, Kudus, Jawa Tengah. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang lahir di sekitar tahun 1448 atau 1450 dan wafat tahun 1569 yang dimakamkan di Gunung Sembung, Desa Astana, Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Beliau merupakan keturunan ke-23 Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat berperan dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat, khususnya di Cirebon. Sunan Gunung Jati merupakan pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya Sultan Maulana Hasanuddin. Di atas perkara itulah Sunan Gunung Jati melakukan penyerangan kepada Sunda Kelapa pada tahun 1527 di bawah pimpinan Fatilaga, Panglima Perang Kesultanan Demak yang juga membantu Sunan Gunung Jati. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.